Nama saya Nabila Rizka Aulia dari kelas AB5C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tes 1 mata pelajaran hubungan masyarakat yang diberikan oleh Ibu Sarah Tambunan. Yang pertama, apa itu public relation? Secara etimologis, public relation berasal dari dua kata, yaitu public yang artinya publik dan relation yang artinya hubungan. Secara garis besar, public relation bisa dikatakan sebagai jembatan penghubung antara organisasi dengan publiknya. Selain itu, public relation juga melakukan proses komunikasi dengan mengirim pesan ke media-media yang nantinya akan ditujukan ke publik. Yang kedua, sejarah singkat hubungan masyarakat di dunia dan di Indonesia. Jadi, pada tahun 1906, industri pertambangan batu bara di Amerika Serikat terancam bangkrut karena terjadinya pemogokan massal. Ayfulia, seorang jurnalis, mengajukan sebuah ide untuk membentuk manajemen PR sebagai solusi mengatasi krisis akibat pemogokan tersebut. Nah, karena ide dari Ayfulia tersebut, fungsi PR mulai diterapkan di Inggris. Barulah setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan PR semakin luas karena banyak negara yang merdeka ingin mempublikasikan negaranya ke seluruh dunia. Nah, untuk Indonesia sendiri, perkembangan PR masih tergolong baru dibandingkan dengan negara maju lainnya. Sekitar tahun 1950-an, fungsi PR mulai diterapkan oleh perusahaan BUMN yaitu Pertamina. Mereka mendirikan organisasi humas untuk menjalin hubungan kepada masyarakat, perusahaan rekan, pemasok, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, perbedaan PR, marketing, advertising, dan sales. PR berfungsi untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan perusahaan, tetapi informasi ini tidak bersifat persuasif. Selain itu, PR juga mempunyai fungsi untuk membentuk citra baik bagi perusahaan atau organisasi. Sedangkan marketing itu tentang strategi memasuki sebuah pasar yang meliputi 4P dan 7P atau yang membahas tentang produk, price, place, dan promotion. Lalu advertising berfokus pada informasi yang membujuk orang untuk membeli produk atau bisa disebut bersifat persuasif. Biasanya iklan ini ditampilkan di TV, koran, radio, dan sosial media. Sedangkan sales itu sendiri adalah aktivitas penjualan yang meliputi bagaimana menjual produknya, lalu bagaimana mencapai target penjualan, dan lain sebagainya. Keempat, peran dan fungsi public relation. Peran dalam PR ada 4, yaitu pertama, menjadi penasihat ahli. Fungsi PR ini adalah harus memahami apa saja yang menjadi masalah di dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Yang kedua, PR sebagai fasilitator komunikasi. Fungsinya adalah menjembatani komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Misalnya, terjadi mogok kerja seluruh karyawan. Maka di sini PR menjadi penengah antara organisasi dengan karyawannya. Yang ketiga, PR sebagai fasilitator pemecah masalah. Di sini, PR bisa bekerja sama dengan departemen lain untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya, PR bisa bekerja sama dengan bagian pemasaran untuk memutuskan artis dengan citra baik mana yang cocok untuk menjadi brand ambassador produk mereka selanjutnya. Nah, yang terakhir, PR sebagai teknisi komunikasi. Di sini, PR harus memiliki komunikasi yang baik secara lisan dan tulisan, yang nantinya PR harus membuat berita atau karangan yang akan dikirimkan ke media-media. Pertanyaan yang kelima, apa yang harus dimiliki untuk dapat menjadi seorang PR minimal untuk diri kita sendiri? Untuk menjadi PR, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik secara tulisan dan lisan, sabar, ramah, dan bersikap toleransi terhadap semua orang. Dan yang paling penting, dapat berpikir kreatif. Ini nantinya akan membuat atau membangun citra yang baik untuk diri kita sendiri. Selain itu, PR harus pandai bersosialisasi untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dan lebih luas. Dan yang paling penting, informasi ini adalah informasi yang terbaru. Sekian dari jawaban saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.